Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pak Ruby, sekarang kita di lantai 5. Saya akan bawa keliling dan saya akan perlihatkan produk-produknya Roman Granit yang berupa ubin granit. Pak, Ya. sebelum Bapak jelasin soal granit, apa sih bedanya keramik sama granit, Pak? Mungkin juga teman-teman yang masih awam nih pengen tahu, Pak. Iya, betul. Jadi kalau keramik itu adalah produk yang mungkin sudah awam sudah tahu ya, produk yang tradisional dibentuk terus dibakar. Iya. Nah, kalau yang granit ini mempunyai fitur tambahan, yaitu ukurannya biasanya lebih besar. Lebih besar. Dalam hal ini 60 kali 60. Ya? Kemudian tepiannya itu di-cutting. Jadi kalau keramik biasa itu biasanya kan tepiannya itu agak sedikit membulat. Nah, dalam hal ini kalau granit itu setelah diproses dibakar dia di-cutting lagi tepinya. Jadi dia akan membentuk pola yang siku. Oke. Jadi dia bisa kelihatan lebih mewah. Wah, asik nih. Nah, inspirasi daripada ubin granit ini banyak sekali. Kita kelompokkan berdasarkan bermacam-macam inspirasi desain. Dalam hal ini misalnya inspirasi kita sebutnya stone mood. Stone mood. Jadi inspirasi yang didapatkan dari batu-batuan. Untuk kategori produk stone mood ini dapat dilihat contoh produknya seperti ini, di mana permukaannya relatif kasar. Jadi ini sangat cocok untuk keperluan outdoor. Dan semua ini 60-60 ya? Ini di sini adalah kelompok 60-60. Nah, kita juga ada kategori yang namanya design mood. Design mood ini adalah produk-produk yang terinspirasi bukan dari stone, tapi dari material yang lain. Misalnya efek polos atau efek semen dan sebagainya. Ini contoh yang efek semen, bisa pegang permukaannya sangat halus. Ini adalah yang efek polos. Dan desain-desain polos begini sangat diminati sekarang untuk desain-desain interior minimalis. Dan arahnya lebih ke arah grey, light grey, dark grey, hitam, putih, dan sebagainya. Dapat dilihat di sini kita banyak sekali pilihan-pilihan produk yang stone mood. Kalau ini 20 kali berapa, Pak? Ini 60 kali 30. 60 kali 30. Jadi 60-60 dibelah dua. Jadi ini sangat bagus untuk area outdoor, ataupun bisa juga dipasang buat dinding. Jadi dinding di depan rumah atau dinding aksen di ruangan keluarga atau ruangan tertentu bisa menggunakan efek seperti ini. Jadi pilihan desain kita banyak sekali. Bisa dilihat di sini. Selain desain mood dan stone mood, kita juga ada yang namanya vintage mood. Ini bisa dilihat di sini, nanti bisa dilihat di bagian yang lain daripada showroom. Jadi ini memperlihatkan. Jadi granit juga ada vintage-nya ya? Betul. Jadi secara klasifikasi dia adalah granit, tapi dari segi desain dia terinspirasi dari vintage. Vintage ini kalau di Indonesia dikenal dulunya namanya ubin semen. Ubin semen. Kalau di Eropa namanya hydraulic tiles. Hydraulic tiles. Nah, ubin semen ini sudah dari zaman dulu, tapi sekarang populer lagi. Nah, produknya kan mempunyai beberapa keterbatasan, karena kalau dia dari semen dia cenderung lebih mudah pecah, mudah patah, kekuatannya terbatas. Nah, kalau kita produksi ini, inspirasi ini dengan granit, dia mempunyai keunggulan, yaitu dia menjadi lebih keras, lebih kuat tekannya sangat tinggi sehingga dia lebih awet. Selain itu dia juga lebih tahan gores dan tidak bisa bernoda karena ini produk berglasur. Jadi ini beberapa contoh produknya. Selain stone mood, design mood, dan vintage mood, saya akan perlihatkan lagi produk kategori yang lain, yaitu gloss mood. Gloss mood adalah inspirasi produk yang memperlihatkan efek permukaan yang mengkilap. Bisa dilihat di sini, ini adalah range produk yang gloss moodnya. Inspirasinya dari macam-macam, terutama batuan marble. Di sini bisa dilihat white marble, ada krem, ada grey, ada yang putih polos. Tapi prinsipnya ini adalah yang mengkilap. Kita mendapatkan efek mengkilap ini adalah dari proses polishing. Jadi setelah diproduksi, dibakar, keluar, dipoles lagi, sehingga dia menjadi mengkilap. Nah, ini produk ini sangat populer buat konsumen-konsumen yang membutuhkan suasana interior rumah yang bersih, terang,
mudah dibersihkan. Jadi ke segmen pasar ini cukup besar. Jadi kita masuk ke segmen tersebut untuk melayani kebutuhan para konsumen tersebut. Oke, selain gloss mood, kita ada kategori lagi, yaitu step tile. Wah, ini buat tangga nih Pak ya? Betul Iya. Pak, jadi step tile ini adalah produk yang diproses lebih lanjut dari kita punya produksi, dipotong sedemikian rupa dan dibuat profil tertentu, sehingga dia sangat cocok dipakai sebagai anak tangga. Keunggulannya adalah dengan lebar 120, produk ini tidak perlu ada sambungan nut di tengahnya, jadi sangat akan terlihat sangat mewah. Dan ini bisa di-combine ya Pak ya? Jadi kan kalau yang ini kan butuh yang di bawahnya Pak ya? Betul, Dan di jadi atasnya gimana Pak? jadi step tile ini adalah istilahnya dipasang di injakannya. Tindakannya, heeh. Nah, kalau untuk tanjakannya kita sudah sediakan kombinasinya. Oh, Dapat ada dilihat, kombinasi juga? dapat dilihat misalnya ini adalah step tile Rinjani Perla. Nah, kombinasinya bisa dilihat di sini. Oh, ada di sini Ini juga. ada, ini sudah kita sediakan ukuran basicnya yaitu ukuran 120/60. Jadi Oh, customer gitu. udah nggak usah pusing. Jadi kalau Iya, butuh injakannya ada di sini, tanjakannya menggunakan ini, ataupun bordesnya juga bisa menggunakan ini. Jadi sudah satu konsep, nggak usah pusing. Lengkap ya, iya. Gitu Pak. Oke, selanjutnya, ini tadi yang saya sampaikan sebagai desain-desain vintage mood. Ini beberapa contoh seperti ini, banyak sekali pilihannya. Jadi ada yang gaya minimalis. Nah, vintage mood kita itu ada dua macam. Jadi ada vintage mood yang sifatnya ngacak. Jadi saya kasih contoh, misalnya ini adalah vintage mood yang desainnya ngacak. Jadi kalau dipasang di satu lantai, dia membentuk pola-pola yang random. Seperti ini, atau seperti ini gaya lebih ke Mediterania ya. Atau seperti ini, ataupun seperti ini yang lebih klasik. Ada yang lebih feminin stylenya. Iya. Ini lebih ke Italian style. Wow. Nah, selain yang efeknya random, kita juga menawarkan produk yang efeknya tidak random. Artinya di dalam satu dus dia polanya hanya satu Polanya macam. itu aja ya? Jadi kalau dia dipasang dalam satu ruangan, dia akan membentuk pola yang berulang. Ini adalah contoh desain yang terinspirasi dari konsep batik. Ini produk yang terbaru dari vintage, kelompok vintage kita. Iya. Demikian juga ini adalah contoh penerapan pola-pola yang tidak random. Jadi ini dia berulang. Nah, ini juga cukup populer juga disukai oleh para profesional arsitek maupun interior. Seperti itu, Pak. Nah, kita lihat. Ini kombinasi juga Pak ya? Ya, ini adalah contoh inspirasi aplikasi penggunaan stone mood dari Roman granite ukuran 30x60. Dapat dilihat ini mengilustrasikan bagaimana produk Roman granite itu dipasang membentuk sebuah dinding dan produknya terlihat sangat natural. Kenapa terlihat natural? Karena dapat dilihat detailnya antara kepingan ini dengan kepingan ini dengan kepingan ini. Sebenarnya secara desain dia berbeda-beda. Tapi dia dipasang dalam satu ruangan, dia kelihatan natural karena batu yang datang dari alam sebenarnya juga tidak bisa persis sama. Jadi dia sedikit ada variasi. Ini adalah contoh ilustrasi. Jadi sangat natural. Demikian juga seperti ini. Ini adalah contoh koleksi yang kita tawarkan kepada customer, di mana di dalam satu dus itu dibuka, dipasang, dia juga membentuk pola-pola yang ngacak. Nah, dipasang dia sifatnya sangat natural. Begitu. Nah, saya teruskan lagi, selain design mood, stone mood, vintage mood, gloss mood, dan step tile yang tadi kita sudah bahas, ada satu kelompok lagi yang namanya wood mood. Jadi wood mood ini adalah Kayak kayu inspirasi juga, Pak, ya? ubin granit, tapi nuansanya kayu. Nah, untuk mendapatkan efek kayu yang sangat natural tersebut, kita memproduksi ukurannya memanjang. Jadi ukurannya 60x15, 90x15, 120x20. Jadi memanjang seperti ini. Nah, ini kalau dipasang akan membentuk suatu suasana kayu natural yang mempunyai keunggulan-keunggulan.
Yang sudah pasti produk Woodmood ubin granit ini anti rayap, Pak Rudi. Anti rayap ya, iya. Dan dia tidak terpengaruh oleh kelembapan, tidak terpengaruh oleh panas dan lain-lain. Jadi dia sangat awet. Ini beberapa contohnya. Motif-motifnya ya, Pak. Ya, dapat dilihat ini beberapa efek desain kayu sedemikian rupa yang khusus atau seperti ini. Nah, ini contoh yang unik adalah ini desainnya dari kayu, tapi permukaannya dirancang sedemikian rupa dia mempunyai efek garis-garis. Kayak natural banget ya, Pak ya. Jadi seolah-olah kayunya ini belum diserut. Baru habis dipotong tapi belum diserut. Ya, baru dipotong mesin lah istilahnya. Jadi ini memang efek tertentu yang diciptakan untuk menghasilkan suasana interior tertentu. Jadi kalau arsitek atau interior designer mencari produk itu kita sediakan ada. Seperti itu. Pilihan kita banyak sekali. Nah, ada satu kategori lagi yaitu yang namanya hard rock. Hard rock. Roman granit hard rock. Hard rock itu keunikannya sangat jelas. Ini contohnya seperti ini. Berat, Pak. Berat banget ya. Jadi hard rock, hard rock ini tebalnya 2 cm. Permukaannya kasar. Iya. Jadi dia memang didesain untuk diaplikasikan di outdoor. Artinya dia kalau kepanasan, dia kehujanan tidak terpengaruh dan tidak akan licin. Dan ini sangat recommended untuk dipasang di daerah misalnya pedestrian atau daerah drop off di mana ada lalu lalang kendaraan. Jadi ini sifatnya heavy duty. Heavy duty ya. Iya, gitu. Ukurannya ukurannya ada 2 macam, ada yang 30-30 dan ada juga yang 60 kali 60 ada seperti 60 ini. 60. Betul. Ini tergantung fungsinya apa ya, mau kebutuhannya apa ya. Kalau ini buat di outdoor banyak kan ya, Pak ya. Jadi hard rock ini khusus untuk keperluan di outdoor. Oke, bisa ini tadi Pak ya ada 30. Betul. Iya. Wah, berat banget Pak. Bisa berapa kilo tuh Pak? Ini inspirasi desain batu granit. Batu granit ya. Jadi kalau granit dari alam desainnya itu seperti ini. Nah, kita reproduksi itu di Roman granit. Wow, mantap. Keren banget. Seperti itu, Pak. Yes. Pak, ngomong-ngomong selain hard rock ini apa nih Pak terobosannya nih Pak? Atau apa nih Pak? Ada inovasi terbaru yang dikembangkan oleh Roman ini Pak? Nah, ini kan pandemi COVID sudah berjalan 2 tahun. Iya. Hampir 2 tahun. Nah, dalam perkembangannya kita terus memikirkan bagaimana supaya bisa mengembangkan produk-produk yang terus-menerus diminati oleh pasar. Nah, dalam hal ini kita mengeluarkan ada kategori yang namanya Roman Granit Grande. Roman Granit Grande. Roman Granit Grande itu apa? Roman Granit Grande itu adalah Roman Granit yang kilap tapi ukurannya besar. Besar, Pak ya. Kalau standarnya biasanya 60-60, ini kita mengeluarkan yang ukurannya 1 meter kali 1 meter. Ada yang 80 kali 80, ada juga yang 120 kali 60. Ini udah kayak marmer ya Pak ya? Betul, inspirasinya dari batuan alam marmer. Iya, inspirasi dari situ. Tapi harganya nggak kayak marmer dong Pak. Oh, jauh. Harganya jauh ya Pak ya? Kalau Roman granit sih harganya sangat-sangat kompetitif. Wow. Gitu. Iya. Seperti ini. Dan motifnya banyak juga ya Pak, motifnya banyak, terinspirasi dari marmer. Betul. Keunikan dari produk Roman Granit Grande ini dapat diperlihatkan di sini. Dia kilapnya sangat bagus ya. Iya. Selain kilap, permukaannya juga sangat rata. Jadi Pak Ruby bisa lihat di sini pantulan dari garis lampu itu, ya? Dia membentuk permukaan yang rata. Semua ya, itunya ya. Flat. Iya. Jadi proses produksinya menggunakan teknologi compaction sehingga produknya keluar itu permukaannya rata. Setelah diproduksi, dibakar, keluar kita poles. Finishingnya juga bagus juga ya. Ya. Jadi ini contoh yang ukuran 1 kali 1 meter, ini adalah yang 80 kali 80, yang di bawah ini adalah 120 kali 60. Jadi ini produk yang kita tawarkan
dalam 2 tahun terakhir ini kepada publik, ke pasar. Iya, iya. Jadi kita berusaha konsisten untuk terus memikirkan dan melayani kebutuhan atau kepentingan dari segmen pasar menengah atas tersebut. Nah, Keren. satu lagi yang terbaru Iya. adalah ada satu produk yang kita sebut Fitmood. Apa tuh Pak Fitmood? Saya perlihatkan di sini Fitmood. Iya. Jadi ini adalah produk terbaru dari Roman Granit, Iya. di mana permukaan dari produk ini mengandung unsur ion silver, di mana materi ion silver itu dicampurkan ke dalam produk ini sehingga pada saat dia dibakar dia menyatu dengan keramiknya. Apa fungsi daripada ion silver ini? Ion silver ini adalah sebuah proses kimia tertentu di mana kalau ada bakteri yang jatuh menempel ke permukaan keramik ini, bakteri tersebut akan mati dalam waktu 24 jam. Wow, bakterinya mati Pak. Betul, betul sekali Pak. Terus dia bisa bertahan berapa lama nih Pak? Nah, kalau daya tahannya ini akan bertahan terus. Jadi selama produknya masih tetap seperti ini, tidak ada masalah. Ion silver itu berada di dalam permukaan produk ini. Jadi selama produk ini masih tidak ada masalah, ya fungsi antibakterialnya itu terus-menerus ada Keren banget selama nih, Pak 24 Jimin. jam. Ini ukurannya ada berapa aja Pak Jimin? Ukurannya saat ini kita perkenalkan di ukuran 60 kali 60. Wah, ini bisa jadi terobosan baru. Banyak yang suka untuk safety-nya kan, untuk kesehatan ya. Betul. Betul Dan sekali. ini udah diluncurkan ya Pak Jimin ya? Sudah tersedia di pasar. Sudah tersedia di pasar. Wah, pasti banyak yang penasaran nih. Ini bakal laku banget ini ya Pak ya? Jadi ini adalah fitur produk yang kita tawarkan di masa pandemi ini, di mana ada segmen yang mungkin membutuhkan rumah yang lebih sehat, Lebih sehat, ya. lebih bersih, Aman buat baby. aman buat anak-anak Oh, dan anak seterusnya. baby. Jadi ini produk yang kita coba tawarkan kepada mereka. Biasanya ini nih kalau misalnya makanan jatuh, aman ya Pak ya? Antibakteri kan ya? Iya, iya. Jadi inget iklan yang itu tuh. Belum 5 menit. Gitu. Belum 5 menit ya. Ini pakai ini safety. Wah, keren banget nih Pak. Ya Pak Ruby, sekarang kita pindah lantai. Sekarang kita di lantai 3. Nah ada di apa aja lantai nih, Pak? di lantai 3 ini adalah di mana kita memperlihatkan aplikasi-aplikasi atau inspirasi desain yang mengkombinasikan ada produk Roman keramik, ada juga Roman granit. Coba kita Mantap. lihat ya. Sepertinya contoh di sini. Ini inspirasi interlock. Produk kita yang terbaru yang namanya koleksi Bangka dan koleksi Belitung. Wah, koleksi Bangka dan Belitung. Wah, keren banget Jadi ini. ini adalah potongan-potongan batu pecah gitu, batu belah, dan membentuk satu bidang 30 kali 60. Nah, kalau dipasang di satu dinding, dapat dilihat dia punya nut terkamuflase, jadi nutnya menghilang. Ya, konsep nut menghilang itu bisa dilihat di contoh seperti ini di sini. Iya. Jadi ini bisa dilihat bagaimana produk interlock itu menghilangkan nut. Dia Rapat jadi ya. membentuk bidang yang luas. Yes. Triknya simpel aja Pak. Jadi pada saat kita mengisi nutnya itu, Iya. warna nutnya itu kita pastikan warnanya sama dengan yang ada di keramiknya. Oh, iya, Selama iya, warna iya. nutnya sama, Jadi kesannya nggak ada celah ya. Iya. nutnya hilang. Nanti hilang. Iya, iya. Tipsnya cuma itu saja. Iya. Mudah sekali. Ya. Nah, di sini inspirasi vintage yang tadi kita sudah lihat di lantai 5. Iya. Ini beberapa contoh aplikasi efek vintage yang sifatnya random. Ini juga random. Kalau ini adalah produk kita terbaru yang terinspirasi dari batik. Wow. Nah, ini batik tidak random. Mengangkat budaya ya Pak. Iya, iya. Ini tidak random, jadi membentuk satu pola yang monoton ya. Di bawah sini juga sama, ini adalah vintage yang Vintage, sifatnya tidak random. Yes, 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 yes. Wow. Oke. Kalau ke sebelah sini ini adalah inspirasi desain keramik dinding
rectificado yang ukurannya 3060. Dapat dilihat di sini bagaimana kita menawarkan kombinasi warna muda, warna tua, aksesoris. Demikian juga dengan di sini, warna muda, warna tua. Combine ya Pak ya? Selalu Iya, kita kombinasikan. Iya. Kalau ini untuk gaya yang lebih modern contemporary style ya. Jadi ini warna muda tanpa warna tua, tapi ada aksesorisnya. Ini desainnya sama, tapi permukaannya berbeda. Ini structure, ini flat. Oh, structure dan flat. Nah, Iya, iya. kalau structure begini, dia di bawah efek lampu, Kena lampu. suasananya Iya, iya. beda. Yes, ada pantulan-pantulan yang bagus ya Pak. Jadi inilah yang dicari oleh para interior designer. Kalau produk ini juga mengkombinasikan warna muda, warna tua, dan aksesoris. Nah, aksesoris ini diproduksi dengan material tertentu. Bisa dilihat di bawah pantulan lampu dia memberi efek kilap. Ini produk khusus. Iya, iya. Nah, ke sini ini adalah contoh-contoh aplikasi Woodmood Roman Granite. Banyak sekali pilihan warna dan permukaan strukturnya. Seperti ini warna-warnanya. Nah, ini contoh bagaimana Roman Granite Woodmood itu dia tidak flat tapi ada struktur tertentu yang memberi kesan kayunya itu sangat kuat, very very strong wood. Seperti itu. Di sini ada satu produk lagi, mungkin saya perlu jelaskan. Ini adalah produk khusus yang diproduksi di Roman Keramik. Jadi diproduksi sedemikian rupa, dia sudah mengalami proses pre-cutting. Jadi dia sudah dipotong-potong menjadi ukuran kecil-kecil 5 x 5 cm. Nah, setelah dipasang, kita sarankan pre-cuttingnya itu diisi dengan nut. Seperti ini. Iya, iya. Jadi setelah diisi dengan nut, setelah dipasang dia akan membentuk seperti pola-pola mozaik. Gitu. Padahal ini keramik ukuran 30-30. Mozaik ya. Buat di kamar mandi ya Pak, cocok ya. Dan Jadi, juga tempat-tempat lain yang colornya keluar ya Pak ya. Ini banyak dipakai di kolam. Di kolam. Kalau ini di konsep yang sifatnya contemporary style. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Ini konsep 30-60 yang juga cocok dipasang di dinding luar atau di ruang tamu juga bisa. Dan ini permukaannya tidak rata, ada strukturnya. Bisa dilihat di bawah pantulan lampu. Sedangkan ini adalah stone yang sifatnya random. Dapat dilihat efek daripada stone-nya itu, setiap kepingnya itu berbeda-beda. Jadi sangat natural. Tuh. Nah Pak Jimin, kalau di Roman ini mungkin pernah nggak sih mengalami keterpurukan? Kan juga di Indonesia ini kita banyak sekali ya mengalami masalah-masalah. Nah mungkin Ya, pernah nggak? Silakan Pak Jimin. ya, di dalam perjalanan kita, perusahaan kita, tentu kita memang banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang ada di negara kita. Jadi yang kita pernah alamin itu misalnya pada tahun 1998 itu terjadi krisis ekonomi yang parah. Jadi ekonomi Indonesia sempat terpuruk pada saat itu sehingga kita sampai harus minta bantuan dari IMF. Nah, itu memberi efek yang cukup berat buat perusahaan Roman. Jadi pada saat itu kita sempat turun omsetnya cukup besar. Tapi yang kita belajar adalah ternyata pada saat itu ekonomi yang terpengaruh adalah Indonesia dan beberapa negara di Asia seperti Thailand dan Korea. Tapi di sisi lain, negara-negara di belahan bumi yang lain itu tidak ada masalah, mereka booming. Nggak ada masalah justru ya? Jadi ya malah booming betul. ya? Jadi Iya, jadi pada saat itu pimpinan perusahaan kita melakukan switching. Jadi yang tadinya berorientasi lebih banyak ke dalam negeri, Iya. kita switch berorientasi ekspor. Wah. Jadi selama krisis moneter tahun 98 itu kita nggak banting setir melakukan lebih banyak ekspor. Ekspor jadi keluar Betul. ya? Jadi Iya, kita dari situ kita bisa survive. Begitu. Iya. Nah,
pada saat itu kita bisa ekspor lebih dari 1/3 daripada produksi kita ekspor. Wow, 1/3 jadi ekspor ya, keren banget. Ya, jadi ya itu krisis yang kita alamin. Kemudian krisis kedua yang kita alamin juga tahun 2008 ya, itu ada krisis di Amerika yang terus memberi efek kepada dunia, termasuk ke Indonesia. Tapi untunglah pada saat itu efeknya tidak terlalu parah buat Indonesia. Jadi kita melakukan perubahan-perubahan produk pada saat itu untuk mengantisipasi dan kita tidak ada masalah. Dan yang terakhir ini ya tahun 2020 kita mengalami krisis lagi, yaitu pandemi. Pandemi, ya. Ya. Tapi Jadi, justru ada terobosan lagi, Pak ya. Ya, jadi dalam hal ini kita selalu berusaha fokus ke kita punya segmen pasar kelas menengah dan menengah atas itu, bagaimana menciptakan produk-produk atau berinovasi memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan daripada segmen tersebut. Jadi di situ kita harus terus konsisten dengan teknologi yang ada, kita harus terus berinvestasi, mengakuisisi teknologi yang ada, kemudian memanfaatkan teknologi itu untuk menghasilkan produk-produk yang terbaru, yang trendy untuk kebutuhan segmen pasar tersebut. Wow. Di situ kita harus terus berinovasi dan fokus. Nah, Gitu. Pak Jimin, boleh di-share nggak? Pastikan juga Roman memiliki rahasia sukses nih. Boleh di-share, Pak, tips sukses ala Roman nih, Pak. Ya, sukses sih kita fokus aja ya. Jadi kita bekerja atau dalam berbisnis ini kita harus selalu fokus. Jadi kita sadar bahwa kita adalah manufaktur industri keramik. Jadi kita harus fokus di industri tersebut, apa yang terbaru, apa yang terbaik, teknologi apa yang tersedia, itu kita harus kuasai, kita harus pelajari, kita harus akuisisi. Dengan kita fokus dengan teknologi tersebut, kita bisa menghasilkan produk-produk yang lebih baik, lebih bagus, lebih trendy. Jadi kita intinya jangan cepat puas. Jadi dengan apa yang ada kita terus berpikir, terus ya kita harus terus menerus berlari lah istilahnya. Jadi jangan masuk ke comfort zone, jangan cepat puas. Selalu ada yang kita bisa perbaiki, kita bisa buat lebih baik dan lebih baik. Itu aja saya rasa kuncinya. Fokus melayani kita punya customer. Wow, luar biasa. Nah, Pak Jimin, ini kedepannya ada produk apa nih, Pak Jimin? Mungkin dari grup atau corporate akan luncurkan produk apa nih, Pak Jimin? Ya, Roman itu di bawah grup Liman. Nah, seperti tadi kita fokus dengan teknologi-teknologi terbaru. Sekitar 4 tahun yang lalu, itu kita sudah mengakuisisi satu teknologi yang baru yang kita sudah aplikasikan di kita punya pabrik di Balaraja, yaitu kita sekarang bisa menghasilkan produk yang masuk kategori sintered stone slab. Nah, sintered stone slab ini apa? Sintered stone slab ini adalah slab. Jadi dia bukan keramik, dia bukan ubin granit, tapi dia slab. Yaitu apa? Ukurannya bisa besar sekali, yaitu bisa 2 meter, 3 meter, ukurannya besar. Dan produk ini adalah product of the future. Dan kita dalam hal ini memberi mereknya adalah Quadra, bukan Roman. Jadi ini adalah produk kategori baru, yaitu sintered stone slab. Ini adalah investasi terbaru dari grup Liman. Kalau mau ingin tahu lebih banyak mengenai Quadra, nanti kita bisa lihat Quadra. Wow, luar biasa nih terobosannya. Jadi lebih besar lagi nih ya, 2-3 meter. Wah, keren banget. Wah, Pak Jimin, sekali lagi thank you so much nih udah sharing. Saya udah diajak lihat-lihat dari House of Roman ini dan benar-benar wah sangat menginspirasi sekali dan bisa dapat wah ide-ide baru nih kalau misalnya mau bikin rumah atau renovasi rumah. Wah, sukses ya Pak Jimin. Senang bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Jimin. Nah, teman-teman, demikian nih bincang-bincang saya bersama Pak Jimin, Direktur dari Roman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Nah, buat teman-teman juga, mungkin Pak Jimin kalau ada yang ingin penasaran pengen kesini bisa datang langsung ya Pak Jimin ya? Ya, tentu. Jadi showroom House of Roman ini buka setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu, jam 8.30 sampai 17.30. Jadi siapapun yang ada kebutuhan bangun rumah, renovasi atau untuk keperluan finishing lantai dinding bisnisnya, silakan datang. Jadi di sini adalah
tempat di mana bisa melihat produk-produk Roman dan Roman Granit yang terbaru, yang terlengkap ada di sini. Wow, ingat ya teman-teman, bisa datang ke sini, bisa konsultasi juga, dan bisa Yes. beli langsung di sini juga ya. Bisa. Bisa. Oke, sekali lagi thank you sekali Pak Jimin, sukses ya. Demikian Terima teman-teman kasih. ngobrol-ngobrol saya bersama Pak Jimin dari Roman, semoga menginspirasi dan juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman ingin tanya sesuatu silahkan bisa di komen dan share video ini. Sampai jumpa di next episode di Rahasia Investasi Sukses. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Hai sahabat Eljon, wah kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya.